Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia, NIM 20090808644 dari Prodi Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menyampaikan review materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir mata kuliah biologi, Prodi Teknik Geologi, tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Pedoman untuk klasifikasi bakteri yaitu Burgess Manual of Determinative Bacteriology yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat-sifat organisme-organisme tersebut. Lalu, semakin ke bawah untuk klasifikasi ini semakin banyak persamaannya. Jadi, contohnya aja, genus dan spesies itu lebih banyak persamaannya daripada kingdom dan divisio. Lalu, familia dan genus juga lebih banyak persamaannya daripada divisio dan kelas. Kingdom merupakan seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Sedangkan divisio merupakan sekelompok kelas yang berkerabat. Kelas merupakan sekelompok ordo yang serupa. Ordo merupakan famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Familia sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Genus merupakan sekelompok spesies yang serupa, dan spesies merupakan sekelompok organisme berkerabat dekat yang individu-individunya di dalam kelompok itu serupa. Jika makhluk hidup satu familia, maka dia memiliki genus dan spesies yang sama. Jadi, dapat dilihat sini jika mereka satu familia, maka mereka mempunyai genus dan juga spesies yang sama. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman, dan beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetis. Nah, perbedaan hewan dan tumbuhan adalah hanya tumbuhan yang melakukan fotosintetik. Fotosintetik ini merupakan proses menjadikan sinar matahari menjadi karbohidrat, dan karbohidrat ini menjadikan sumber energi dari tanaman tersebut. Dalam Burgess, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran, sehingga DNA yang tercampur dengan sitoplasma. Sitoplasma ini bentuknya seperti air yang ada dalam balon. Jadi kalau balon itu, jadi dalamnya itu ada kayak air gitu, jadi seperti itu bentuknya sitoplasma. Nah, ini merupakan contoh dari sel prokariot. Dapat dilihat, dia memiliki dinding sel dan juga membran sel. Jadi, apa sih perbedaannya membran sel dan membran inti sel? Nah, membran sel ini merupakan sel yang berada di bawah dinding sel dan membungkus sel. Sedangkan membran inti sel berada di luar inti sel dan membungkus inti sel. Sedangkan prokariot mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Tanaman tingkat tinggi yaitu tanaman yang bisa dilihat langsung. Contohnya itu seperti buah mangga dan pohon yang lain-lain yang bisa dilihat secara langsung itu.
Sedangkan tanaman tingkat rendah yaitu tanaman yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Dia tidak bisa dilihat secara langsung. Contohnya itu jamur pada panu. Begitu juga dengan hewan tingkat tinggi dan hewan tingkat rendah. Jadi hewan yang tingkat tinggi itu yang bisa dilihat secara langsung, sedangkan hewan tingkat rendah itu yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ini merupakan contoh dari sel eukariot. Beberapa perbedaan prokariot dan eukariot, yaitu prokariot memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari mikrometer, dan relatif sederhana, serta tidak memiliki nukleus. Eukariot memiliki ukuran sel yang besar, lebih besar dari 10 mikrometer, sel yang kompleks dengan berbagai macam organel, dan memiliki nukleus. Nah, jadi ini merupakan perbedaan-perbedaan dari ukuran-ukuran. Jadi 1 cm itu merupakan 10 pangkat min 2 meter, atau sekitar 1/100 meter. 1 milimeter itu merupakan 10 pangkat min 3 meter, yaitu 1/1000 meter, yang setara dengan 1/10 cm. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter, yaitu 1/1.000.000 meter dan setara dengan 1/10.000 cm. 1 nanometer itu setara dengan 10 pangkat min 9, atau sekitar 1/1 miliar meter atau setara dengan 1/10 juta cm. Jadi 1 meter itu dia setara dengan 10 pangkat 2 cm, 10 pangkat 3 mm, 10 pangkat 6 mikrometer, dan 10 pangkat 9 nanometer. Nah, ini merupakan gambaran apa aja yang terlihat dalam ukuran-ukuran itu. Jadi 0,1 nanometer itu hanya terlihat atom. Dari 1 nanometer kurang itu hanya yang terlihat molekul yang kecil. Jadi 1 nanometer sampai 10 nanometer itu terdapat protein dan lipid. 10 nanometer sampai 100 nanometer itu terdapat ribosom dan juga virus. Untuk 100 nanometer sampai 1 mikrometer itu terdapat mikroplasma atau bakteria terkecil. Untuk 1 mikrometer sampai 10 mikrometer itu terdapat nukleus, paling banyak itu bakteria dan juga mitokondria. 10 mikrometer sampai 100 mikrometer itu terdapat paling banyak hewan dan juga sel tumbuhan. Terdapat paling banyak itu tumbuhan dan juga sel hewan. 100 mikrometer sampai 1 milimeter itu terdapat, itu nggak ada ya. Dari 1 milimeter sampai dengan 1 sentimeter itu terdapat telur kodok atau telur katak. Jadi 1 cm sampai 0,1 meter itu terdapat telur ayam, 0,1 meter sampai dengan 1 meter itu terdapat otot-otot dan juga sel otot. Jadi 1 meter sampai 10 meter itu tinggi manusia. Sel tumbuhan itu memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki. Contohnya itu kloroplas. Kloroplas ini merupakan alat yang digunakan untuk terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses yang menjadikan sinar matahari menjadi karbohidrat, dan karbohidrat ini menjadi energi bagi tanaman tersebut. Lalu,
Sel tumbuhan itu juga memiliki dinding sel yang keras. Nah, ini merupakan contoh sel tumbuhan. Lalu selanjutnya, prokariot bersel tunggal atau uniseluler dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Jadi, contohnya itu misalnya di sini kingdomnya prokariot. Divisionya Cyanobacteria, divisio 2-nya Bacteria, ordonya Actinomycetales, familianya Microbacteriaceae, jenisnya merupakan Mycobacterium, dan spesiesnya merupakan Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang selanjutnya ini contohnya tadi dari kingdom sampai genusnya itu sama dengan yang Mycobacterium tuberculosis, tetapi spesiesnya dia merupakan Mycobacterium leprae. Jadi, misalnya ada yang dibandingkan antara Staphylococcus aureus, Mycobacterium leprae, dan juga Mycobacterium tuberculosis. Yang paling banyak kesamaannya itu yang mana? Jadi, yang paling banyak kesamaannya itu Mycobacterium leprae dan juga Mycobacterium tuberculosis, karena mereka itu semuanya sama, hanya spesiesnya saja yang beda. Materi selanjutnya yaitu tentang nomenklatur atau pemberian nama. Sistem binomial nomenklatur ditemukan oleh Linnaeus tahun 1753. Nama kuman tidak atau dengan nama genus, ya contohnya itu seperti Epithecton specificum. Nama pemberian nama Latin binomial nomenklatur itu terdiri dari nama genus dan juga nama spesies. Nama genus ini dimulai dengan huruf besar, sedangkan nama spesies itu dimulai dengan huruf kecil. Contohnya itu Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcusnya itu merupakan nama genus dan aureus itu merupakan nama spesies. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Jadi, M di sini merupakan singkatan dari Mycobacterium. Jadi, Mycobacterium yang kedua ini bisa disingkat jika sebelumnya itu ada Mycobacterium juga. Nama kuman dapat berasal dari nama baru yang disesuaikan dengan nama Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan. Jadi, nama Latin itu dapat ditulis secara italik atau miring. Lalu, jika tidak semua nama dalam nomenklatur itu terdiri dari bahasa Latin. Ada juga beberapa dari nama penemu yang dilatinkan. Contoh di sini, misalnya Erwinia itu nama penemunya Erwin. Pasteurella itu dari nama penemunya itu Pasteur. Lalu selanjutnya itu ada Brucella itu dari nama penemunya itu Bruce. Lalu Clostridium wellsi itu dari nama penemunya Wells. Nama-nama tersebut merupakan nama-nama ilmiah atau scientific name, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai itu seperti Gonococcus go itu nama scientific name-nya Neisseria gonorrhoeae, Syphilis itu Treponema pallidum, Hansen merupakan Mycobacterium leprae, Koch TBC merupakan Mycobacterium tuberculosis, Pneumococcus merupakan Streptococcus pneumonia. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya, Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biofat atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk memiliki suatu spesies.
mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain-strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain-strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentu subspesies seperti serotip itu menjadi serovar, patotip patovar, morfotip morfovar, fagatip menjadi fagovar. Spesies adalah suatu jenis yang sudah tertentu yang ditentukan oleh yang pertama, sifat-sifat struktural yang tidak atau dengan bentuk, besar, cara pergerakan, Rx terhadap pewarnaan gram, serta pertumbuhan makroskopik. Yang kedua, sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi, produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimia, komponen sel, dan metabolit-metabolitnya. Yang ketiga, sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH dan respon terhadap zat-zat antibakteri. Yang keempat, sifat ekologi. Dan kelima, komposisi basa DNA, homologi, dan sifat-sifat genetik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.